Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rinda Reski. Dalam 30 menit ke depan pemirsa, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali pagi ini dengan berita terkait anggota Komisi 4 DPR RI yang menilai manajemen distribusi pupuk bersubsidi masih memiliki kendala sehingga terjadi kekurangan bahkan kelangkaan pupuk di tingkat petani. Kuota pupuk bersubsidi tahun 2024 ditambah dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani harus memiliki kartu tani. Anggota Komisi 4 DPR RI menilai manajemen distribusi pupuk bersubsidi masih memiliki kendala sehingga terjadi kekurangan bahkan kelangkaan pupuk di tingkat petani. Suhardi Duka menyoroti tidak semua petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi karena terhambat birokrasi dan penggunaan teknologi. Penggunaan kartu tani tidak bisa diwajibkan di seluruh wilayah karena masih banyak petani yang gagap teknologi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Komisi 4 DPR RI menyarankan Kementerian Pertanian menggandeng badan usaha milik desa atau BUMDes dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi sehingga petani bisa mendapatkannya dengan mudah. Tidak semua petani pintar menggunakan nomor PIN, menggunakan teknologi. Olehnya itu, kami selalu menyarankan supaya lebih dipermudah. Melibatkan juga BUMDes, saya kira itu juga menjadi agen-agen pupuk di desa, dan saya kira kepala desa mengetahui betul siapa petaninya dan siapa petaninya yang miskin yang bisa menerima pupuk itu. Ini yang belum dicari solusinya oleh mitra kerja kita seperti Kementerian Pertanian dan BUMN, yaitu pupuk nasional atau pupuk nasional itu sendiri. Sehingga dengan demikian kadangkala pupuk tidak ada, karena sekarang ada pupuk tapi tidak bisa diambil oleh petani. Ini menjadi persoalan. Suhardi Duka menambahkan, Kementerian Pertanian bersama BUMN di sektor pertanian harus memastikan kuota pupuk bersubsidi tersalurkan tepat sasaran ke petani yang membutuhkan. Dari Nusa Tenggara Timur, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya dari produsen vaksin virus COVID-19 yaitu AstraZeneca yang mengakui vaksin yang mereka produksi menyebabkan efek samping berupa trombosis dengan trombositopenia, dan tentunya pemirsa terkait hal itu di sini anggota Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan segera melakukan riset terhadap kemunculan efek samping vaksin AstraZeneca di masyarakat Indonesia. Produsen vaksin virus COVID-19 AstraZeneca mengakui vaksin yang mereka produksi menyebabkan efek samping berupa trombosis dengan trombositopenia. Efek samping tersebut dapat berpotensi menyebabkan pembekuan darah. Terkait itu, anggota Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan segera melakukan riset terhadap kemunculan efek samping vaksin AstraZeneca di masyarakat Indonesia. Edi Wuryanto mengakui efek samping dari vaksin AstraZeneca tentu menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran di masyarakat. Kementerian Kesehatan harus menyikapi dan merespons secara cepat pada masyarakat penerima vaksin COVID-19 AstraZeneca agar mendapatkan bukti secara empirik dan mengetahui tindakan medis yang tepat bagi masyarakat yang merasakan efek sampingnya. Pemerintah sebaiknya tetap mendengarkan dan menindaklanjuti laporan kejadian ikutan pasca imunisasi yang jangka panjang ini ada apa tidak. Betul-betul diikuti dengan baik, kalau perlu diriset, kan punya Dirjen Kebijakan Kesehatan kan, diriset sejauh mana, kalau memang kemudian ditemukan ya kita evaluasi penggunaan vaksin-vaksin yang memiliki efek samping jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu, Ketua Komnas Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Hingki Satari menegaskan, tidak ada kejadian sindrom trombosis dengan trombositopenia setelah pemakaian vaksin COVID-19 AstraZeneca di Indonesia. Hal ini berdasarkan surveillance aktif dan pasif yang sampai saat ini masih terus dilakukan Komnas PP-KIPI. Samuel dan Helmi, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya pemirsa, anggota Komisi 3 Jaki Uli menegaskan pemerintah harus segera membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online dengan melibatkan seluruh kementerian dan juga lembaga terkait. Tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09. DPR mendesak pemerintah segera membentuk satuan tugas pemberantasan judi online mengingat dampak negatif dari judi online ini sudah menyebar luas, termasuk terpaparnya kelompok pelajar sekolah dasar. DPR mendesak pemerintah segera membentuk satuan tugas pemberantasan judi online. Mengingat dampak negatif dari judi online ini sudah menyebar luas, termasuk terpaparnya kelompok pelajar sekolah dasar. Anggota Komisi 3 DPR RI Jaki Uli menegaskan pemerintah harus segera membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait. Mulai dari penegakan hukum, pengaturan ruang siber, dan pengawasan transaksi keuangan. Selain itu diperlukan juga kerjasama dengan negara lain karena judi online termasuk kejahatan transnasional. Ya memang itu harus dibentuk Satgas. Karena terkadang bandar itu berada di luar negeri. Atau operator judi online ini berada di luar negeri. Tapi yang dikerjakan terhadap satu negara tertentu. Dalam artian contoh Indonesia, saya mendengar. Tapi ya tentu perlu diselidiki kebenarannya. Ada di beberapa negara lain. Seperti di Filipina atau di Kamboja, bandar-bandar itu mengoperasikan judi ini. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana dan sistem IT yang sekarang sudah demikian modern, permintaan uang secara besar-besaran, tidak terasa terjadi di negara kita akibat judi online ini. Masyarakat bawah perlu diberikan peringatan dan ini memerlukan stakeholder dalam hal ini, pemerintah daerah tingkat terendah yang memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa bermain judi online ini fatal akibatnya. Berdasarkan data PPATK tahun 2023, sebanyak 2,3 juta penduduk Indonesia bermain judi online. Dengan perputaran uang keluar masuk mencapai 327 triliun. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sejak akhir 2023, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Di sini Komisi 11 DPR RI mendorong Komite Stabilitas Keuangan melakukan langkah konkret untuk menyiapkan strategi dalam menghadapi dampak dari menguatnya nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah. Sejak akhir 2023, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Komisi 11 DPR RI mendorong Komite Stabilitas Keuangan melakukan langkah konkret untuk menyiapkan strategi dalam menghadapi dampak dari menguatnya nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah. Anggota Komisi 11 DPR RI Indah Kurnia menilai Bank Indonesia perlu menyiapkan intervensi dan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan juga OJK untuk mengantisipasi meningkatnya nilai tukar dolar Amerika yang akan berdampak pada sektor industri dan perdagangan di Indonesia. Kita akan tahu karena geopolitik, kemudian karena kebijakan The Fed, di mana dia mencoba untuk menarik dolar dari seluruh negara kembali ke negaranya. Jadi saya pikir mungkin itu dampaknya kemana-mana, termasuk ke Indonesia, dan tentu Bank Indonesia sedang mempersiapkan intervensi, langkah-langkah intervensi apa yang akan dilakukan sehingga tidak terlalu lebih dari ekspektasi atau dari target-target yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia pada saat membuat asumsi makro. Di sisi lain, Marinus Gea menjelaskan perlunya pengaturan kenaikan suku bunga acuan guna menyeimbangkan kurs rupiah yang terus melemah. Ini adalah salah satu jalan keluar yang
diambil untuk menjaga stabilitas jangka pendek supaya jangan sampai jebol. Ada upaya-upaya lain seperti bagaimana kita menjalankan politik luar negeri kita, menjaga kedamaian dunia, ya, berhemat begitu ya, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dari Jawa Timur, Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang keputusan Menteri Perhubungan nomor 31 tahun 2024 tentang penetapan perubahan status bandar udara internasional menjadi bandara domestik. DPR RI menilai pencabutan status 17 bandara internasional di Indonesia memperlihatkan ketidakseriusan Kementerian Perhubungan, operator dan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata Indonesia. DPR meminta pemerintah mengkaji ulang keputusan Menteri Perhubungan nomor 31 tahun 2024 tentang penetapan perubahan status bandara internasional menjadi bandara domestik. DPR RI menilai pencabutan status 17 bandara internasional di Indonesia memperlihatkan ketidakseriusan Kementerian Perhubungan, operator, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata Indonesia. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Santana meminta Kementerian Perhubungan mengkaji kembali perubahan status 17 bandara internasional. Ia menilai keberadaan bandara internasional tidak hanya berorientasi mendatangkan turis mancanegara, tetapi juga meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan lintas negara. Sebetulnya prihatin, kurang mengerti apa pertimbangan Menteri Perhubungan gitu ya. Mencabut status banyak bandara internasional gitu. Kalau saya, ya, mana yang siap, gitu. Infrastrukturnya, ya, itu runway-nya, ya bisa didarati apa, banyak pesawat termasuk badan lebar, terminalnya bagus, ya layak untuk jadi airport internasional. Artinya apapun namanya, ada penerbangan keluar. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, dari 34 bandara internasional, hanya beberapa bandara yang melayani rute dari dan ke beberapa negara, seperti Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, Juanda, Sultan Hasanuddin, dan Kuala Namu. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sektor wisata menjadi salah satu komponen dalam mendukung pembangunan nasional. Salah satunya, destinasi wisata yang menarik wisatawan adalah wisata desa adat. Seperti desa wisata Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dan tak heran, optimalisasi penerimaan negara melalui sektor ini terus digalakan melalui kebijakan yang memudahkan wisatawan untuk mengakses berbagai jenis objek wisata. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Air tak hanya penting untuk kehidupan manusia. Air juga punya kekuatan besar dalam politik dan demokrasi. 2,2 miliar manusia tak memiliki akses terhadap air bersih. Di banyak wilayah, kekurangan air dan distribusi yang tidak merata merupakan masalah yang mendesak. Air menjadi sumber konflik. Sengketa atas air dapat memiliki dampak politik yang signifikan. Air harus dikelola secara demokratis untuk memastikan pengelolaan air yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Air bukan hanya sumber daya, tetapi juga hak asasi manusia yang mendasar. Kita harus mengambil langkah nyata untuk bekerja bersama menuju masa depan di mana semua orang memiliki akses ke air bersih. Bertindaklah mulai hari ini. Dukung Forum Air Dunia 2024. Suarakan pendapat dan kepedulian kamu sehingga kita bisa membuat perbedaan yang nyata.
Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, bila sebelumnya dikenal sebagai desa yang tertutup dari pengaruh luar, kini para wisatawan dapat dengan mudah menjangkau desa adat Baduy luar. Masyarakat Baduy luar bahkan mampu menjalani kesehariannya dengan memadukan kehidupan adat dan juga modern. Seperti apa tanggapan para anggota DPR RI terkait wisata desa adat Baduy? Kita saksikan informasi selengkapnya dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Sektor pariwisata bagi pemerintah masih menjadi salah satu komponen dalam mendukung pembangunan nasional. Tak heran, optimalisasi penerimaan negara melalui sektor ini terus digalakkan melalui kebijakan yang memudahkan wisatawan untuk mengakses berbagai jenis objek wisata. Salah satunya Desa Wisata Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dengan dukungan akses informasi di era globalisasi ini, para wisatawan dapat dengan mudah menjangkau desa adat Baduy yang sebelumnya tertutup dari dunia luar. Masyarakat Baduy luar bahkan mampu menjalani kesehariannya dengan memadukan kehidupan adat dan modern. Namun perkembangan positif ini juga harus diimbangi dengan upaya perlindungan kawasan objek wisata. Hal ini penting dilakukan agar kelestarian alam, budaya, hingga sumber daya manusianya tetap terjaga. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan, sisi pengawasan harus diperkuat melalui pembentukan penjaga adat. Tujuannya untuk menjaga kawasan dari ulah negatif wisatawan. Apapun yang dilakukan untuk melakukan sisi pengamanan dari kultural, dari budaya, dari adat, menurut saya itu adalah penting dan harus dilakukan. Hanya tadi sanksinya apa? Karena tanpa sanksi, maka yang terjadi adalah orang akan bolehlah break the rules, istilahnya mencoba untuk melanggar. Tapi kalau sanksinya jelas, ya orang nggak akan melanggar. Jadi menurut saya penting fungsi pengawasan dan sanksi yang diberikan. Ini banyak terjadi daerah zona wisata baru (DTW) dipromosikan dengan gambar yang indah-indah di media sosial. Pas orang datang, ribuan orang datang, langsung isinya sampah semua dan orang tidak bisa mendapatkan apa yang katakanlah diharapkan seperti di gambar-gambar tadi. Salah satu pemangku adat Desa Baduy, Jaru Saija mengatakan, kesadaran dan tanggung jawab masyarakat desa adat menjadi poin penting dalam menjaga budaya dari kontaminasi budaya modern. Begitu pula kolaborasi pemerintah daerah dan pemangku adat setempat dalam membentuk aturan yang dapat mengikat masyarakat desa wisata adat. Memang kalau di Baduy mah ya, itu biasanya setahun sekali mengadakan operasi adat. Kalau ada yang melakukan HP misalkan, kalau di dalam itu dirampas, dimusnahkan. Kalau ada yang punya motor, terus digerakkan itu dirampas. Itu menurut aturan adat gitu. Dapat dikatakan, penguatan perlindungan desa wisata ini berkaitan erat dengan upaya menjaga warisan budaya nenek moyang Nusantara yang menjadi aset wisata dan negara. Memiliki beragam makanan yang penuh cita rasa dan menggugah selera yang sudah terkenal di kancah dunia membuat Indonesia menjadi negara favorit untuk dikunjungi, terutama bagi para pecinta kuliner. Tentunya keanekaragaman bahan dan juga rempah-rempah yang ada membuat makanan di setiap daerah memiliki cita rasa yang khas. Bagaimana dan seperti apa kuliner Indonesia yang diakui dunia? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu
pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, tentunya makanan Indonesia sudah diakui sebagai warisan budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu lumpia yang merupakan makanan khas Semarang, Jawa Tengah yang diakui oleh UNESCO sejak tahun 2014. Bukan hanya sekedar rasa, namun kisah makanan Indonesia juga berbicara tentang warisan budayanya. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan makanan Indonesia yang diakui dunia pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Makanan Indonesia bukan hanya sekedar hidangan, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang telah menggoyangkan lidah orang-orang di seluruh penjuru dunia. Dari nasi goreng yang kaya rempah hingga rendang yang meriah, kuliner Indonesia telah menemukan tempat istimewa di hati pecinta makanan global. Dengan beragam bahan alami dan resep warisan turun-temurun, makanan Indonesia terkenal dengan keanekaragaman cita rasanya. Nasi tumpeng yang megah menggambarkan kekayaan budaya Indonesia dalam satu hidangan. Sementara makanan jalanan seperti sate membawa sensasi pedas dan gurih yang tidak dapat diabaikan. Bahkan di tengah pesona makanan ala dunia, makanan Indonesia terus mengukir namanya dalam sejarah kuliner global hingga diakui dunia. Ada rendang, hidangan daging yang telah diolah dengan santan dan rempah-rempah dengan sempurna. Rasa gurih dan pedas yang meresap dalam setiap gigitan membuatnya diakui sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Nasi goreng, sajian sederhana yang sering disebut sebagai makanan tradisional sejati Indonesia. Pemirsa tentu setuju kan, nasi goreng adalah permulaan untuk mengenal kuliner Indonesia yang memikat. Nasi yang digoreng dengan bumbu, daging, sayuran, dan telur menciptakan harmoni cita rasa yang tak bisa diabaikan. Sekarang mari kita bahas tempe. Sepotong ajaib yang terbuat dari kedelai fermentasi terlihat familiar di hidangan makanan kita sehari-hari. Namun sudah diakui UNESCO dan harganya mahal loh di luar negeri. Rasanya yang gurih dan kaya protein dapat diolah jadi hidangan yang sehat dan nikmat. Dan yang terakhir ada lumpia. Makanan khas Semarang, Jawa Tengah ini diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO sejak 2014. Gulungan tipis berisi varian sayur, digoreng garing, dan dipadukan dengan saus yang khas. Masih banyak makanan Indonesia yang layak untuk diakui dunia. Karena kisah makanan Indonesia lebih dari sekedar rasa, tapi juga cerita tentang warisan budaya. Inilah alasan mengapa makanan Indonesia terus menjadi sajian terhormat di meja-meja di seluruh dunia dan menarik penikmat makanan untuk menjelajahi ragam rasa yang ditawarkannya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini dan di penghujung acara. Seperti biasa kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya.
Dan juga sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dede Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rin Reski, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Sampai jumpa.